Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Poka, Podcast K3. Halo para pendengar Poka, karena ini adalah episode perdana dari Podcast K3, tentunya kalian belum kenalan dong dengan saya. Oleh karena itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Arya Wangsaika Mahendra dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Ketenaga Kerjaan. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal kuliah, kemarin tuh aku nge-scroll nih beranda di berita. Aku tuh ya gitulah guys, kalian paham. Beranda berita tuh isinya berita tentang artis, berita tentang politik, dan yang bikin bosen tentunya berita tentang corona. Tapi ada salah satu berita nih yang bikin aku salfok. Kalian mau tahu apa? Yap, PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, ini nih yang aku tunggu. Bukan aku aja sih. Tentunya para pelajar dan mahasiswa di Indonesia sangat semangat dengan berita PTM ini. Karena bagaimana tidak, kita sudah kuliah online 2 tahun. Dan sekarang sudah muncul berita tentang pembelajaran tatap muka di daerah yang sudah zona hijau atau PPKM level 1. Nah, apalagi surat keterangan dari Kemendikti sudah turun membahas tentang sekolah offline ini. Nah, karena itu teman-teman, podcast episode ini hadir untuk membahas isu tersebut. Tentunya saya tidak sendiri. Saya mengundang salah satu dosen K3 sekaligus Kepala Prodi K3 Poltektaker. Ya, tidak lain tidak bukan Bapak Islam Nasution. Assalamualaikum Pak Islam, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Arya? Sehat juga Arya? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Nah teman-teman, tentunya kita harus senantiasa menjaga diri saat pandemi tentunya, dengan selalu makan makanan yang seimbang dan olahraga yang teratur. Nah, oh iya Bapak, berdasarkan sedikit cerita saya tadi nih Pak, menurut Bapak, kapan perkuliahan offline atau pembelajaran tatap muka di Prodi K3 ini berlangsung Bapak? Kan banyak nih Pak, waktu perkuliahan mahasiswa yang bertanya, kapan sih offline, kapan sih kita datang ke kampus? Seperti itu Pak. Baik, ini memang menarik ya Arya ya, dan juga mungkin mahasiswa lain nanti yang mendengarkan bahwa program pertemuan untuk perkuliahan tatap muka ini menjadi sesuatu yang akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan ya di kalangan sekolahan, kampus ya seperti itu. Nah, bagaimana kita di Politeknik Ketenaga Kerjaan tentang kaitannya dengan perkuliahan tatap muka? Secara prinsip sebenarnya sudah kita memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka. Ya, panduannya sudah ada ya, aturan-aturan mainnya sudah ada. Memang kita di Politeknik, khususnya di K3, tidak bisa memberikan putusan sendiri apakah kita Prodi K3 ini tatap muka atau belum untuk semester ini. Apalagi di semester ini kita sudah berjalan nih, sudah berjalan di 5 pertemuan ya kalau tidak salah ingat itu, dan sebentar lagi sudah UTS. Banyak diskusi ya di kalangan dosen dan juga dengan pihak pengelola kampus tentang hal ini. Di pertemuan terakhir kami sudah membahas secara teknis sebenarnya tidak ada hal yang perlu menghambat untuk pelaksanaan tatap muka. Cuma memang ada beberapa pertimbangan sehingga besar kemungkinan, saya tidak memastikan sekarang bahwa kita mau tatap muka, tapi besar kemungkinan tatap muka itu baru bisa kita implementasikan di semester genap nanti. Rencananya seperti itu, semester genap nanti. Namun ditunggu saja ya kepastiannya, karena kemarin diskusi awal cukup menarik masukan-masukan dari para dosen ya pada saat rapat itu, bahwa kita untuk melaksanakan tatap muka itu prinsipnya bisa berjalan
Namun untuk sementara sambil kita tunggu pengumuman, besar kemungkinan kita laksanakan setelah selesainya UAS nanti ya, masuk semester genap. Pertimbangannya pertama apa? Pertimbangan pertama adalah untuk mahasiswa luar Jabodetabek ya, apalagi ada 2 angkatan yang boleh saya bilang tidak pernah ke kampus ya, 2020 dan 2021 ya, itu daerah ya, benar tidak ke kampus. Mereka harus cari kos dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu. Sedangkan UTS sudah di depan mata, setelah UTS kan tidak ada libur, langsung perkuliahan. Jadi kekhawatiran kita itu membebani oleh mahasiswa atau orang tua ya, terutama yang mereka jauh dari Pulau Jawa. Nah itu mungkin dari penjelasan awal saya. Begitu Arya. Baik Pak, berarti perkiraan semester genap ya Pak. Ya. Lalu untuk syaratnya nih Pak, apabila benar-benar semester genap kita bakal offline, apa saja sih Pak syarat yang diperlukan kita sebagai mahasiswa untuk bisa kita nanti berada di PTM itu di kampus? Apa saja syarat saat kita masuk gitu? Oke, baik. Sebenarnya secara regulasi sudah ada dasar. Ya, dasarnya itu adalah surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, surat edaran nomor 4 tahun 2021. Ya, tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022. Kemudian kita sebagai orang K3 sebenarnya kita punya pedoman ya, ISO 45005 tahun 2020 tentang pedoman umum untuk keselamatan kerja selama pandemi COVID. Jadi poinnya adalah di sini kita bisa menggunakan dua standar itu, ISO 45005 dan surat edaran nomor 4 tahun 2021 ya. Walaupun sebenarnya kita cukup menggunakan surat edaran dari Kemendikbudristek, itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup bagi kita untuk bisa kita menerapkan ya. Hal terpenting adalah pertama adalah di dalam penyelenggaraan tersebut secara institusi ya, secara peraturan ya, peraturan itu kita Politeknik harus memiliki satgas ya. Jadi perguruan tinggi itu harus membentuk namanya satgas COVID tadi di tingkat kampus ya, di sana, dan kemudian melaporkan kepada satgas setempat. Jadi sebelum perkuliahan persiapan kita adalah satgas dibentuk. Setelah itu dibentuk kemudian dilaporkan kepada satgas setempat ya. Itu yang pertama ya. Kemudian pada saat penyelenggaraan PTM tadi ya, hanya boleh kaitannya dengan pembelajaran, penelitian, dan PKM. Di luar itu belum boleh. Maksudnya misalnya kita ngadakan seminar kecil nih di kampus, nggak boleh. Kita ngadakan bakti sosial misalnya di kampus, nggak boleh. Ataupun hal di luar dari penelitian, pengabdian masyarakat, dan proses pembelajaran itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian harus ada pedoman. Ya, pedoman apa ini? Pedoman untuk COVID. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembelajaran. Kalau ada wisuda, ya kaitan dengan wisuda, atau kegiatan penelitian di lingkungan kampus, atau PKM. Ya. Dan yang paling terpenting di persiapan itu apa? Tidak ada keberatan dari orang tua wali untuk mengikuti proses tatap muka. Nah itu dia yang pertama ya, itu persiapannya. Dari sini peran orang tua besar. Orang tua menyetujui gitu kan, bahwa mahasiswa atau anaknya untuk bisa mengikuti prosedur tatap muka. Ya mungkin yang keenam ini menjadi pertimbangan, tapi saya punya keyakinan ini tidak terlalu, insya Allah orang tua itu bisa memahami untuk prosedur tatap muka ya, untuk izin ini. Karena boleh dikatakan khususnya di DKI kan kita sudah tidak level 4 lagi ya, sudah level 3, jadi memungkinkan untuk ini, jadi tingkat resikonya tidak setinggi sebelumnya. Nah kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran ini ya harus melakukan laporan secara berkala. Kampus melakukan laporan secara berkala kepada siapa? Kepada
Satgas COVID setempat. Kemudian jangan lupa kampus juga punya beban. Apa itu? Melakukan testing dan tracing secara berkala. Dan mudah-mudahan ini tidak jadi masalah. Testing dan tracing secara berkala tidak masalah, karena yang selama ini di Politeknik para pegawai dan dosen itu sudah ada cara berkala dilakukan tes ya dengan singkat saya kemarin antigen yang terakhir ya kepada seluruh pegawai dan dosen. Kemudian apa? Harus dipastikan siapa itu sivitas akademika, tenaga kependidikan, itu semua yang masuk aktivitas di kampus harus kondisi sehat. Harus kondisi sehat. Kemudian sudah mendapatkan vaksin. Ya, bagi yang belum ya harus dapat vaksin, tapi dia belum divaksin karena comorbid misalnya, harus ada keterangan. Ya, harus ada keterangan. Dan kemudian tadi izin orang tua harus sudah pasti ya. Kemudian ada surat ini dengan surat pernyataan ya, izin orang tua tidak lisan tapi surat pernyataan ya. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak bersedia melaksanakan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring. Ingat ya, ini kalau dibuka nanti tatap muka bukan berarti wajib gitu loh. Bagi yang mungkin tidak siap, bagi orang tuanya tidak mengizinkan, masih kita bukakan prosedur daring. Berarti jika ada misalnya Prodika 3 ada 1-2 yang tidak siap untuk tatap muka, berarti dalam proses tatap muka itu tetap harus ada daringnya. Ya, harus ada dibuka akses bagi mereka yang tadi di rumah ya. Kemudian bagi mahasiswa di luar daerah nih, luar negeri, wajib memastikan dirinya dalam keadaan sehat. Nah, ini yang mungkin nanti harus menjadi perhatian. Apa? Melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Atau melakukan tes swab. Atau sesuai protokol kesehatan yang berlaku di wilayah setempat. Itu ya. Misalnya kita datang nih dari Surabaya, datang ke Jakarta, kan kebetulan Pak Topik dari Jakarta, ya kita lihat apa yang berlaku di DKI pada saat itu. Ya, kalau nggak salah tidak ada karantina ya. Kalau di dalam wilayah itu tidak ada karantina. Yang karantina kalau tidak salah dari luar negeri ya. Tapi kalau tidak cukup ya mungkin nanti dibuktikan tes swab ya, atau yang berlaku di saat itu di provinsi DKI ya. Nah, apalagi nih yang menjadi harus dilakukan oleh kampus jadi untuk kalau proses pembelajaran nanti harus melakukan disinfeksi kepada seluruh fasilitas yang ada sebelum setelah pembelajaran ya, terutama fasilitas-fasilitas yang selalu menjadi fasilitas untuk pembelajaran tatap muka ya, ruangan misalnya ya, sebelum digunakan dan setelah digunakan harus melakukan disinfeksi ya, itu dilakukan seperti itu. Kemudian apa nih? Pengecekan suhu bagi yang masuk, cek suhu ya. Kemudian membuat aturan tadi di SOP tadi ada ya, sebelum saya sebutkan tadi ada SOP. Apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini? Tidak boleh ada menimbulkan kerumunan, tetap menjaga jarak ya. Dan menghindari sarana pembelajaran tertutup. Sedapat mungkin diusahakan ada yang terbuka ya, tidak tertutup ya. Ya kita pakai AC nih ya, terpaksa tertutup, tapi kemungkinan kalau ruangannya ber-AC ya kita harus buka pintu kelas ya, kita buka kelas karena nggak boleh tertutup ya, menimbulkan kerumunan, jaga jarak karena jarak berdekatan itu harus dihindari. Terus kemudian mencuci tangan, hand sanitizer di tempat-tempat strategis ya, kita di kampus sudah ada ya melakukan, dan di sini menggunakan masker kain, kalau kain 3 lapis ya, atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut ya. Kemudian tadi jarak ya, harus menerapkan jarak 1,5 meter antar orang ya, membatasi. Nah ini membatasi kapasitas ruangan atau laboratorium itu 50% atau maksimal 25 orang. Nah ini yang menjadi hal kampus kita kan 30 desain ruangannya, sehingga maksimal yang bisa ikut pembelajaran hanya 15 orang. Sehingga kalau dibuat tatap muka berarti ada
katakanlah kelas 2020 misalnya, ya, kelas 2020 ada mungkin kelas A, ada kelas B, ya, tidak boleh masuk bersamaan, ya, itu dilakukan, ya, itu yang penting nanti di kelas. Berarti praktikum bagaimana nih? Praktikum juga harus 2 kelas, ya, memang ada konsekuensi, apa nih, waktu kita lebih panjang. Ya kan, kalau kata satu SKS 170 menit praktikum, kalau dua SKS berarti 340 menit. Ya, kita harus praktikum. Nah, waktu seperti itu 2 kelas menjadi persoalan apa? Ya lelahnya dosen. Ya, lelahnya dosen. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa ngakali dengan buat tim teaching. Nah, tim teaching. Jadi nggak kelas A mungkinnya dosennya mungkin saya, kelas B nanti mestinya Bu Yusnita yang melakukan praktikumnya. Jadi itu bisa diatasi, itu tidak terlalu kendala, tapi memang akan lebih, waktu kita butuhkan lebih panjang, ruangan yang kita perlukan jauh lebih banyak, ya. Kemudian ya tadi harus kita kembangkan etika satu sama lain, saling mengingatkan bagaimana bersin, ya. Kalau ada jaraknya rapat harus kita sampaikan agar itu bisa dilakukan yang namanya jaga jarak tadi, ya. Kemudian ini yang penting adalah menyediakan ruangan apabila ada yang diduga misalnya dia mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda di kampus itu isolasi sementara bagi siapapun sivitas akademika yang kemudian diduga ada mengalami gejala-gejala COVID, harus disiapkan ruangan khusus tersebut, ya. Kemudian menjaga mekanisme apa? Kalau ada temuan kasus di lingkungan, bagaimana tracing-nya itu harus disiapkan. Ya, hal itulah mungkin yang dilakukan. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada pemantauan secara berkala, ya, tentang kondisi, evaluasi yang dilakukan dan pelaporan kepada Satgas COVID. Nah, demikian mungkin Arya, ya, tentang rencana-rencana kalau diterapkan, dan ini rasanya berlaku kepada semua perguruan tinggi, bukan hanya di Politeknik Ketenagakerjaan. Demikian mungkin secara agak lebar saya jelaskan teknis kita kalau itu memang nanti kita terapkan pembelajaran. Oke, Arya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Lalu Pak, beralih ke durasi nih Pak. Untuk durasi 1 minggunya itu berapa hari ya Pak? Lalu untuk maksimal jam dalam 1 hari untuk pembelajaran tatap muka itu berapa lama ya Pak? Oke, berapa kali seminggu? Kalau Politeknik Ketenagakerjaan sudah menerapkan dalam seminggu cuma 5 hari perkuliahan. Ya, kalau kampus lain 6 hari, ya, Senin sampai Sabtu. Kalau kita di Politeknik sudah hanya sampai Jumat, Sabtu Minggu tidak ada perkuliahan. Ya, bukan berarti tidak boleh, ya, kalau ada yang sifatnya urgent dan diperlukan silakan, terutama dari Sabtu. Tapi kita standarnya adalah mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, durasinya seperti apa? Nah, durasinya kita masih tetap mengikuti durasi yang ada, standar yang ada. Ya, standar yang ada, walaupun mungkin sangat dimungkinkan untuk ada pengurangan beberapa menit untuk durasi perkuliahan atau mungkin praktikum. Nah, tapi yang jelas konsep kita di K3 nantinya itu kita menggunakan hybrid. Ya, hybrid. Tadinya seperti ini. Kita rencanakan misalnya kalau dia masih menyampaikan teori, kita buka Zoom. Dilakukan Zoom, ya. Misalnya contoh, dia 3 SKS. 1 SKS untuk kuliah, 2 SKS untuk praktikum. Nah, 1 SKS itu bisa dilakukan dengan Zoom. Nah, berarti 2 SKS-nya praktikum. Nah, itulah baru yang datang ke kampus. Ini mengurangi apa? Mengurangi lamanya berada di kampus. Nah, kalau 3 SKS, katakan tadi 170 menit kali 3, ya kan? Berarti kalau 1 SKS-nya 170 menit tadi ada melalui Zoom, berarti ada sisanya 170 menit kali 2. Jadi ada pengurangan 170 menit. Kalau seandainya normal 3 SKS harus di kampus, berarti ada pengurangan 1 SKS tadi. Jadi durasinya di kampus tidak terlalu lama. Nah, itu dilakukan. Dan kemudian bagaimana nanti kalau ada kelas A, kelas B, praktikum. Nah, ini kita atur. Coba tidak dari penumpukan. Misalnya kelas A, kita praktikum mulai jam 8. Katakanlah sampai sekitar jam 11. Pulang, siangnya datang kelas B. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, seperti itu, ya. Kita usahakan tidak paralel. Maksudnya kelas A, kelas B barengan.
kita usahakan tidak seperti itu. Sedapat mungkin kita tidak seperti itu. Agar apa? Agar tidak terjadi penumpukan di kampus. Nah, begitu Arya. Baik. Nah, teman-teman sudah ada sedikit gambaran kan. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, untuk segera dipersiapkan nih. Kan masa kuliah online mulu, kan enak nih kalau kita kuliah offline. Kita bisa belajar bareng, diskusi bareng, dan tentunya kita bisa praktikum langsung di lapangan seperti itu. Nah, kembali ke topik nih Pak. Lalu, apabila di daerah asalnya mahasiswa itu masih PPKM level 4 atau zona merah, lalu apakah kampus mengizinkan mahasiswa tersebut untuk tetap mengikuti pembelajaran tatap muka? Nah, semua mahasiswanya ngotot nih Pak, pengen tetap ikut PTM, tapi daerah asalnya masih zona merah. Itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat di surat edaran itu tidak mempersalahkan. Ya, misalkan dia masih berasal dari zona merah, dia silahkan datang. Tapi tadi kan sudah vaksin. Ya, vaksin. Dia datang ke Jakarta, kita lihat dulu peraturan satu berlaku apa. Kalau katanya harus berlaku karantina dulu, ya karantina dulu di kosnya, nggak boleh datang ke kampus. Tapi kalau diminta begitu datang ke Jakarta, hari pertama masuk ke kampus harus swab dulu, ya berarti harus swab. Ya, itu kita lihat. Sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, karena di dalam SE tadi itu tidak menjelaskan itu. Ada pelarangan dari daerah asal apabila asal itu zonanya merah. Tidak ada seperti itu. Yang penting dia sudah vaksin. Dan paling penting tadi ada persetujuan dari orang tua. Tidak jadi masalah. Baik Pak. Lalu Pak, ada juga Pak di beranda berita nih terdapat bahwa waktu uji coba PTM ada salah satu siswa yang positif COVID nih Pak. Nah, menurut tanggapan Pak Islam itu bagaimana ya Pak? Kita tidak bisa menghindari ya. Kita tidak ada menghindari mahasiswa, tenaga kependidikan atau dosen akan tertular COVID. Tidak bisa kita hindari itu. Nah, tadi sudah dijelaskan di peraturan itu bahwa harus ada kesiapan kampus. Ya, ada paling tidak memiliki isolasi ruang isolasi sementara. Ya, kalau memang ternyata pada saat di kampus dia punya gejala, katanya diukurlah suhunya tinggi di atas 37 derajat lah, katanya seperti itu. Nah, ada ruang isolasi sementara dulu sebelum ada penanganan yang lebih lanjut, sebelum koordinasi dengan pihak satgas setempat ya atau puskesmas setempat untuk memastikan ini COVID atau tidak, seperti itu. Tapi yang jelas kami nanti di Prodi K3 sudah membuat SOP khusus, SOP Prodi K3. Tidak boleh mahasiswa itu kalau ada gejala gak enak badan dia datang ke kampus. Ya, ini masih wacana nih, bukan wacana tapi sudah konsep. Paling tidak mahasiswa punya pengukur suhu sendiri di rumah atau di kos. Maksudnya apa? Sebelum dia berangkat dia ukur suhunya dulu. Suhunya dulu, kalau normal dia berangkat. Ya, kalau dia suhunya terlalu tinggi, dia harus ditunjukkan screenshot-nya tadi. Ya, screenshot suhunya tinggi tadi, kirim ke admin, dia boleh di rumah. Ya, boleh di rumah. Tapi nggak boleh, nanti ada indikasi nih, dimanfaatkan tuh kan, biar suhu tunggu, ya, didekatkan dulu ke kompor atau ke apa ya, suhu tubuh biar naik, baru dia pakai itu, sehingga terbaca di atas 37, nggak boleh seperti itu ya, kita jujur lah seperti itu. Ada deteksi awal, jadi kami ada deteksi awal bagi seluruh mahasiswa Prodi K3, dari rumah dia sudah mengukur suhunya dulu. Ya, dia membuktikan bahwa dia benar-benar apa. Bahkan kami sarankan punya oximeter di rumah. Saya yakin ya kita harusnya punya ya, karena kondisinya harus punya. Ya oximeter. Ya, dan apa? Dia mengukur kondisi parunya. Dia siapkan menghirup bau-bauan. Nah, seperti itu. Kalau 3 itu misalnya dia oximeternya bagus, di atas minimal 95, suhu tubuhnya di bawah 37, hidungnya penciumannya bagus, silahkan dia berangkat ke kampus. Sedapat mungkin pakai kendaraan sendiri, motor atau mobil. Tapi kalau enggak ya maksudnya pakai angkutan umum, tapi benar-benar dijaga prokesnya di angkutan umum tersebut. Ya, harapan kita itu nggak bisa dipaksakan. Nanti gara-gara itu minta orang tuanya beliin mobil gitu kan, nggak boleh seperti itu ya, maksudnya seperti itu ya Arya ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, nanti kita juga di kampus setelah di satpam
Ya, ini kami sudah siapkan. Setelah di satpam, lolos suhu, tapi begitu mau masuk ke ruangan untuk praktikum, 3 tadi kami cek. Cek lagi suhu yang kedua, cek yang ketiga cek kapasitas paru, oximeter, yang ketiga bau-bauan. Tapi ini dengan mandiri. Nanti kita siapkan meja, sudah ada termogan, sudah ada oximeter, sudah ada bau-bauan dan hand sanitizer. Jadi sebelum masuk, nanti ada kertas, misalnya dia daftarnya sudah ada, daftar asennya, dia pertama hand sanitizer dulu, ya, hand sanitizer dulu, ya. Oke, dia centang kolom hand sanitizer. Kemudian diukurnya suhu sendiri, dia tembak lagi pakai termogan, terukur suhunya, diisi 36,6. Yang berikut dia oximeter, suhu kapasitas parunya katakanlah 97, ditulisnya 97. Terus ada bau-bauan, dicium, oke. Keempatnya terpenuhi, dia baru masuk ruangan. Tapi begitu salah satu tidak terpenuhi, kita geser dia ke ruang isolasi mandiri. Oke ya, jadi dia pertama urutannya harus apa dulu? Hand sanitizer. Jadi mandiri, dilakukan sendiri. Nah, itu kita lakukan. Itu sudah apa? Kita buat lebih ketat dari yang disebutkan di dalam SE tadi, khusus Prodi K3. Ya, itu Arya. Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai paham kan mengenai mekanisme dan prosedur kuliah offline nanti, khususnya di K3 nih. Nah, aku harapannya buat teman-teman ini harus segera dipersiapkan nih, apabila nanti SK Polteknaker sudah turun membahas tentang PTM ini. Nah, kalian tentunya harus sudah vaksin, dan jangan lupa yang terpenting minta izin orang tua. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Harapan Pak Islam nih untuk 5K3 ke depannya apa Bapak? Oke ya, untuk harapan kami untuk 5K3 ke depan seperti apa? Saya sangat berharap besar kepada 5K3 sebagai sarana bagi mahasiswa untuk berorganisasi. Itu yang pertama, ya, berorganisasi. Sudah 3 periode, alhamdulillah berjalan dengan baik, ya, mulai dari pemilihan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Harapan saya prinsipnya seperti itu, sebagai wadah untuk berorganisasi, ya. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, kebersamaan di sana, ya, itu dilakukan di sana. Yang kedua, yang harapan saya, kehadiran Hima mampu mendorong semua prodi K3 untuk berprestasi, ya, berprestasi akademik ataupun non akademik. Yang ketiga, harapan kami adalah Hima bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan di prodi K3 menyangkut tridharma perguruan tinggi atau kegiatan-kegiatan lainnya, ya, sehingga sinergitas antara prodi dan Hima itu selaras, sejalan. Dalam rangka apa? Kita membesarkan prodi K3. Ya, visi kita begitu bagus, ya, menjadi prodi K3 yang unggul dalam menghasilkan mahasiswa yang kompeten di bidang K3. Ini sesuatu yang tidak mungkin hanya prodi K3 melaksanakan, hanya institusi saja yang mendukung ini. Tapi peran mahasiswa sangat besar. Karena pengalaman kita akreditasi kemarin, ada di dalam situ adalah kriteria ketiga, kalau tidak salah ingat saya, 3 atau keempat itu ada mahasiswa, ya, tentang mahasiswa di dalamnya. Kemudian ada kriteria ke-9, itu tentang hasil yang diperoleh, bagaimana mahasiswa lulus tepat waktu, bagaimana mahasiswa bekerja, dan seterusnya, alumni, ya, maksudnya itu ada penilaian-penilaian, dan itu memiliki bobot yang besar. Jadi itulah harapan kami sebenarnya kepada Hima ini benar-benar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat akademik, profesional, seperti itu, ya, sehingga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bermutu, ya, dan juga selaras dengan program-program di prodi dan program-program di institusi. Dan yang paling terpenting terakhir, bisa berkolaborasi dengan Hima lainnya, Hima RI, Hima MSDM, dan BEM. Ya, kalau tidak salah BEM sudah terbentuk, ya, kita bisa mendukung, bagian daripada mendukung BEM yang baik. Nah, itu mungkin harapan besar saya kepada Hima K3, dan saya berharap pada Hima K3 yang prodi K3 ini harus lebih baik dari pengurusan yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah bagus, saya menjadi lebih baik lagi, tunjukkan prestasi-prestasi yang lebih baik, karena Hima yang angkatan kedua itu mereka lebih banyak melakukan semua kegiatan dengan
online. Kalau dugaan kuat saya untuk hima periode ketiga akan lebih banyak nanti baik off ataupun online, itu akan berjalan dengan baik. Itu mungkin Arya, harapan saya terhadap hima K3. Amin. Semoga nih hima K3, harapan dari Pak Islam, mulai dari sebagai sarana berorganisasi sampai mendorong berprestasi, semoga dapat diwujudkan oleh hima K3. Dan tentunya semoga hima K3 tetap menjadi hima yang lebih baik dari tahun ke tahun ya tentunya. Nah, dari pertanyaan terakhir tadi nih, berakhir pula sesi bincang-bincang kita di episode 1. Nah, buat teman-teman, jangan lupa nih jaga kesehatan. Jangan sampai sakit pas PTM akan mulai berlangsung. Dan jangan lupa untuk tonton podcast K3 di episode-episode berikutnya, karena pembahasannya bakal semakin seru nih di episode-episode berikutnya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Islam karena telah bersedia menjadi narasumber kita pada episode 1 ini yang membahas tentang sekolah offline. Terima kasih Pak Islam. Oke, Arya, sedikit saya tambahkan Arya. Ya, kaitannya dengan PTM. Bagi mahasiswa sekalian yang nanti mendengarkan podcast K3 ini sudah masuk bulan Oktober, ya, Oktober, November, Desember, berarti hanya kurang lebih 3 bulan lagi kita akan masuk 2022. Ya, 2022. Kalau tadi jadwal kalender akademik masih ada kegiatan-kegiatan di awal Januari, seminar PKL dan lain sebagainya, ya seperti itu ya. Diduga besar kemungkinan perkuliahan kita mulai akhir Februari atau awal Maret, ya, tahun 2022 untuk semester genap. Nah, di situ dimungkinkan kita tatap muka. Namun perlu diingatkan, khusus Prodi K3 saya sudah menyampaikan kepada pimpinan Pak Direktur agar dibuka istilah kita kenal di kampus-kampus semester pendek. Kami akan membuat semester pendek untuk apa? Mengejar ketinggalan praktikum di 2 tahun yang lalu. Ya, saya harus sampaikan ini. Jadi mungkin kita mulai dari Januari sampai nanti Agustus, berarti di awal Januari ada semester pendek dan nanti pertengahan tahun ada semester pendek untuk mengejar praktikum-praktikum yang belum pernah dilakukan, baik di angkatan 2018, 2019, dan 2020. Kalau angkatan 2021, kalau dia masuk tatap muka semester depan, dia tidak ada masalah dari praktikum. Yang bermasalah sekarang 2020, 2019, 2018. Maksudnya apa? Saya sampaikan ada semester pendek, ya kan? Tolong diatur waktu liburnya dan diskusi dengan keluarga, mungkin liburnya pendek, tidak ada libur panjang. Ya, bisa jadi begitu selesai UTS atau UAS nanti, ya, di semester ganjil ini, ya kita udah suruh masuk. Ya, nggak ada libur, suruh masuk. Nah, kita masuk selama mahasiswa lain libur, kita melakukan praktikum yang tertinggal. Begitu banyak praktikum yang tertinggal kita lakukan nanti di semester pendek. Yang mudah-mudahan di semester genap itu semua sudah selesai, sehingga kita nanti masuk tahun depan, tahun ajaran 2022-2023, kita sudah kembali normal pada tracknya. Ya, tidak lagi ada praktikum lagi. Ya, praktikum sesuai dengan jadwal kuliah masing-masing. Ya, kita tinggal nih seperti kakak kelasnya 2018, praktikum convenience space dan dalam air itu belum dilakukan. Ya, belum dilakukan sampai sekarang. Dan ada hygiene industri 2019 belum dilakukan. Padahal kita harus biasanya dilakukan di lab dan dilakukan di Balik K3 Jakarta, itu belum kita lakukan. Ya, itu yang nanti yang harus menjadi catatan kita atau mempersiapkan diri. Jadi nanti semester genap bisa jadi tidak ada libur ya. Begitu UAS langsung kita sambung dengan praktikum. Terutama yang masih di luar Jabodetabek, agar mempersiapkan diri agar bisa segera di awal Januari itu bisa segera masuk, sudah dapat kos ya, dan bisa mulai masuk perkuliahan dengan semester pendek ya. Ini konsekuensi yang harus kita lakukan agar capaian pembelajaran kita bisa dipenuhi. Nah, demikian Arya tambahannya. Teman-teman, nah dipersiapkan ya tadi kan, sudah ada sedikit tambahan dari Pak Islam karena ada bakal semester pendek nih, mulai dari Januari akhir ya mungkin Bapak. Nah, waktunya dipersiapkan, untuk liburnya juga mulai diatur, jangan terlalu lama. Nah, kalau sudah ada plan nih liburnya panjang, udah dipersiapkan lagi, diatur lagi jadwalnya, karena bakal ada semester pendek khusus mahasiswa Prodi K3. Nah, dengan sedikit tambahan dari Pak Islam ini, berakhir pula sesi bincang-bincang kita. Nah, sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe Waalaikumsalam and stay healthy. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Arya dan terima kasih tim lainnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Islam atas kehadirannya Pak. Oke.